Di mana penduduk muslim lainnya? Di mana orang-orang yang punya mata batin, yang berKTP-kan Islam, yang punya kekuatan, yang punya kapasitas untuk melawan orang-orang Yahudi yang membombardir saudara kita di Palestina? Kemana mereka? Hilang, seolah-olah tidak ada dalam peredaran bumi ini. Kenapa itu bisa terjadi? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Mereka sudah terlampau cinta kepada dunia sehingga takut yang namanya kematian. Banyak orang-orang yang kadangkala takut untuk mensuarakan Islam. Kenapa? Karena berhadapan akan hilang jabatannya. Banyak orang yang ingin menyembunyikan kebenaran Islam. Kenapa? Karena hilang materi dalam kehidupan mereka. Tapi kalau kita punya komitmen, menyegedannya ade kapah, menyegedannya urung yang jero, kalau kita merupakan mukmin sejati, dimanapun dan dalam kondisi apapun kita akan berkata, Islam adalah agama yang mulia di sisinya Allah. Jamaah sidang solat Jumat, sekeyakinan seakidah yang kami muliakan, marilah kita memuja dan memuji Allah empunya alam semesta. Allah yang masih memberikan kita kesempatan untuk bisa hidup sampai detik pada hari yang berbahagia ini. Semoga Allah pula lah yang akan memberikan kita kekuatan dan kesempatan untuk bisa istiqamah dalam Islam hingga ajal merenggut nyawa, kita mendapatkan titel husnul khatimah berbalutkan dengan kalimat la ilaha illallah. Salawat dan salam keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mensuarakan Islam, untuk mensyiarkan Islam. Dalam kurun waktu 23 tahun setelah bi'sah, beliau sempurnakan risalahnya, beliau sempurnakan perjuangannya, beliau sempurnakan perjalanannya, sehingga Islam itu hadir dalam relung hati kita bersama hamba Allah. Salawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian, alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang muktabar kedua-duanya. Yang kami hormati guru kita bersama Imam Syekh Masjid Baitur Rahim Utenbai, yang kita hormati pengurus masjid, BKM, jamaah sidang solat Jumat sekeyakinan seakidah yang kami muliakan, yang tidak mungkin disebutkan namanya satu persatu. Insya Allah semuanya kita akan dimuliakan oleh Allah. Kendati suatu waktu Allah kumpulkan kita seperti hari ini di yaumil qiyamah dalam surganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Hamba Allah urang syi'lun, Rasul berpesan dalam sebuah hadisnya, di mana beliau berkata, yushiku an tada'a alaikumul umam kama tada'al akalatu ala qas'atiha. Akan tiba satu waktu, kata Rasul, akan datang suatu masa, kata Rasul, akan menghampiri umatku, kata Rasul, yushiku an tada'a alaikumul umam, di mana orang-orang Islam itu akan diperebutkan, di mana orang-orang Islam itu akan dihantam dari berbagai penjuru, kal akalati ala qas'atiha, seperti makanan di atas meja hidangan. Bagaimana maksudnya, Ustaz? Dari barat ingin membabat Islam, dari utara ingin memakan Islam, dari timur ingin mengobrak-abrik Islam, dari selatan ingin mengkocar-kacirkan Islam. Kata Rasul, yushiku an tada'a alaikumul umam, akan datang satu waktu, kata Rasul, kepada umatku, mereka akan diperebutkan kal akalati ala qas'atiha, seperti makanan di atas meja hidangan.
Salah seorang sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, amin qillatin nahnu yawma idzin ya Rasul?" Apakah jumlah kami pada waktu itu sedikit? Apakah jumlah kami pada waktu itu minoritas? Apakah jumlah kami pada waktu itu tidak notaben? Apa jawab Rasul? La bal antum kathir. Engkau pada waktu itu jumlahnya kuantitas tetapi tidak memiliki kualitas. Apa artinya? Sangat banyak. Bahkan kita menjadi penduduk yang mayoritas, namun centang perenang tidak bermakna laksana buih di lautan. Walakinnakum ghusa'un ka ghusa'is sail. Engkau pada waktu itu, kata Rasul, jumlahmu banyak, kapasitasmu banyak, semua orang mayoritas menganut agama Islam. Islam pada waktu itu makin bertambah, penganutnya makin bertambah. Namun kata Rasul, ghusa'un ka ghusa'is sail, seperti buih di lautan, centang perenang, tidak bermakna. Na tanyo lagi na sidom, na tanyo lagi na binatang yang kecil tetapi tidak memberikan dampak terhadap kehidupan. Seperti itulah kondisi umat Islam di akhir zaman yang disampaikan oleh Nabi belah abad yang silam. Dilanjutkan pertanyaan oleh para sahabat, kenapa kondisi tersebut bisa kami rasakan ya Rasulullah? Apa yang disampaikan oleh Rasul? Umat Islam di akhir zaman nantinya, jinau umat Islam yang pernah disampaikan oleh Nabi dulunya, mereka akan ditimpakan dengan penyakit wahan. Mereka dihampiri dengan penyakit wahan. Wa mal wahnu ya Rasulullah? Apa itu wahan ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta kepada dunia sehingga takut yang namanya kematian. Uronyo urung si'lun, kasus yang menimpa saudara kita di Palestina itu menjadi jawaban bagaimana besarnya wahan yang menggerogoti tubuh orang-orang Islam di seluruh penjuru dunia. Pakan pegah menantengku, coba kita bayangkan, dibombardir umat-umat Islam di Palestina, bersimbah peluh. Ada seorang anak yang lahirnya 6 Oktober, meninggalnya 13 Oktober 2023. Dia hanya menghembuskan nafasnya selama 1 minggu dan tercatat sebagai syuhada paling muda. Di mana penduduk muslim lainnya? Di mana orang-orang yang punya mata batin, yang berKTP-kan Islam, yang punya kekuatan, yang punya kapasitas untuk melawan orang-orang Yahudi yang membombardir saudara kita di Palestina? Kemana mereka? Hilang, seolah-olah tidak ada dalam peredaran bumi ini. Kenapa itu bisa terjadi? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Mereka sudah terlampau cinta kepada dunia sehingga takut yang namanya kematian. Negara-negara Islam lainnya ada di antara mereka yang memilih diam, seolah-olah perjuangan kaum Palestina bukan perjuangan kita. Orang-orang yang hana tehah pikiran urang syi'lun, orang-orang yang tidak terbuka wawasannya, mereka akan berkata, oh pindah saja orang Palestina. Tidak. Orang Palestina itu dulu bisa hidup berdampingan dengan Yahudi, tapi datang Israel ingin merebut kekuasaan, ingin merebut tanah mereka, dijadikan sebagai tempatnya, sehingga berdiri tegak untuk melawan kezaliman tersebut. Padumna leuronyo wadeta pegah bak rakan-rakan tanyo. Mereka menyampaikan, orang Palestina pergi saja, pindah dari tempat tersebut biar kehidupan mereka aman. Apakah kita tidak membayangkan bagaimana sulit perjuangan mereka, bagaimana getirnya perjuangan mereka dalam membela sebuah bangunan termulia urutan ketiga, Masjidil Aqsa yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, yang mana itu merupakan
masjid kita, maka kita sebagai umat muslim punya beban moral untuk mendoakan mereka, untuk memberikan kontribusi apa yang kita bisa kepada saudara-saudara kita. Makanya lah yang dirasakan di akhir zaman ini, kata Rasul, banyak orang-orang yang kadangkala takut untuk mensuarakan Islam. Kenapa? Karena berhadapan akan hilang jabatannya. Banyak orang yang ingin menyembunyikan kebenaran Islam. Kenapa? Karena hilang materi dalam kehidupan mereka. Tapi kalau kita punya komitmen, menyegedanya ade kapah, menyegedanya urung yang jroh, kalau kita merupakan mukmin sejati, dimanapun dan dalam kondisi apapun kita akan berkata, Islam adalah agama yang mulia di sisinya Allah, yang tercatat jelas dalam surah Al-Quran, firman Allah, Innad dina indallahil Islam. Agama yang paling mulia di sisinya Allah adalah agama Islam. Semoga inilah yang menjadi jawaban atas permasalahan kehidupan kita hamba Allah. Kelak kalau ditanyakan oleh Allah, apa yang engkau kerjakan, kita akan mampu menjawab, Ya Rabb, dengan segala kemampuanku, dengan segala kekuatanku, aku memilih untuk berjuang membela Islam, memilih berjuang untuk senantiasa menjalankan fitrah Islam sebagaimana Rasulullah dulunya. Legetanya orang siklun, dari sejarah kehidupan Rasulullah itu bisa kita ambil contoh bagaimana pahit perjuangan Nabi. Beliau tidak sungkan-sungkan untuk membela Islam, berjuang atas nama Islam, berjuang untuk kepentingan Islam, bukan kepentingan pribadinya. Dalam satu catatan sejarah, saat Sayyidah Khadijah meninggal dunia, beliau berangkat pergi ke kota Taif untuk mensuarakan Islam di sana bersama Zaid bin Haritsah. Setiba Nabi Muhammad di kota Taif, beliau tidak disambut dengan kemewahan, beliau tidak disambut dengan keindahan. Penduduk suku Saqif yang berada di kota Taif acuh tak acuh terhadap datangnya Nabi Muhammad. Setiba di sana 10 hari Nabi Muhammad berdiam diri. Tidak ada orang yang ingin mengikuti ajaran Islam, tidak ada orang yang percaya kepadanya. 10 hari beliau berdiam diri. Saat itu ingin beranjak pergi gena wolom ugampung semula. Beliau kembali ke Mekah. Di Mekah tidak ada lagi pelindungnya, Abu Talib sudah meninggal dunia. Saat itu wate Nabi gena dari kota Taif, beliau dihadapkan dengan sebuah momentum terpahit dalam kehidupan catatan sejarah. Nabi Muhammad dipedang le kafir Quraisy, dipedang le suku Saqif, beliau dilempari dengan bebatuan. Iram ratwi tebiat darah dengan batu yang besarnya 1 gepal. Galam gat kembali muka Nabi dari sisi kiri, sudah datang batu tiba di sudut yang berlawanan. Roh darah muka Nabi. Apakah beliau berhenti? Apakah beliau mengeluh kepada Allah? Tidak. Nabi Muhammad nejak bacut, ditelungkupkan oleh suku Saqif yang tidak tahu sopan santun terhadap Nabi Muhammad. Metegom Nabi, relak muka, roh darah. Bagaimana darah yang keluar pada waktu itu? Darah Nabi debit watenya noreng siklun. Lagi sidra orang yang kembali dari nehun, dari tambak, dari sawah. Mereka berpijak di atas tempat yang bersih, tinggal lehop ilikut. Tapi Nabi Muhammad bukan lumpur yang tinggal, kelehop yang tinggal, darah. Putih warna baju Nabi berbalut dengan warna merah darah. Sebegitunya pahit perjalanan Nabi Muhammad dalam memperjuangkan Islam. Setiba di belakang gunung Taif, beliau berkata, Ya Rabb, ila man taqiluni, kemana lagi saya pergi? Yang saya akan dihina kembali, saya akan dicaci kembali. Ana radin, saya ridha ya Rabb, malam taghdab ilayya, selama engkau tidak marah, tidak murka kepadaku. Sehingga datang malaikat penjaga gunung Taif berkata, Ya Muhammad, mud yadaika ila sama,
Angkatlah tanganmu ke langit, pintalah kepada Rabbmu, gunung yang mana yang kita timpakan kepada suku Sakif yang tidak tahu dengan keberadaan dirimu. Nabi Muhammad bukan tipikal orang pendendam. Hana nelake malaikat, biarkan mereka hidup leluasa. Yang penting doaku, lahirkan generasi Islam di tempat yang mulia ini. Apa yang perlu kita petik dari catatan sejarah tersebut, hamba Allah? Nabi Muhammad rela mati demi memperjuangkan akidah Islam. Beliau dilempari dengan bebatuan, tidak gentar, tidak pernah mundur ke belakang, tidak mengeluh kepada Allah, ya Rabb, sebegini pahitkah perjalanan Islam? Nabi Muhammad tidak pernah berkata. Satu waktu di yaumil qiyamah, kalau Allah menanyakan, apa yang sudah engkau korbankan, apa yang sudah engkau perjuangkan terhadap Islam, agama yang kutitipkan melalui Nabi Muhammad dulunya, akankah kita bisa menjawab? Pada waktu itu, al-yawma nakhtimu ala afwahihim, mulut kita akan ditutup semuanya. Walaupun ayat ini dikhitabkan kepada musyrikin, tapi bisa kita ambil pelajaran. Mulut kita akan ditutup semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tukallimuna aydihim, tangan kita akan berbicara. Kalau dalam dunia ini sepak terjang, tangan kita adalah tangan yang memberikan kebijakan kepada kepentingan Islam. Dia akan bersaksi, ya Rabb, pribadi hambamu ini, umat Muhammad, adalah orang yang terbaik dalam kehidupannya. Setiap tanda tangannya menguntungkan Islam, setiap kebijakannya menguntungkan Islam, bukan mereka yang mengalpakan kepentingan Islam. Wa tashhadu arjuluhum, kaki akan bersaksi pada waktu itu, ya Rabb, jangan siksa hambamu, jangan siksa umat Muhammad yang ada di Masjid Baitur Rahim. Kenapa? Setiap langkah yang mereka gerakkan adalah langkah yang membela Islam. Setiap langkah yang mereka ayun adalah langkah terhadap kepentingan Islam. Sehingga semuanya kita akan dimasukkan dalam surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hari ini hamba Allah, yang kita lakukan adalah terbalik dari narasi yang kita sampaikan. Na aki tukang pebut maksiat, na jaro tukang panco Islam. Apakah yang akan kita jawab nantinya? Bima kanu yaksibun, yang telah kita usahakan dalam kehidupan dunia. Mudah-mudahan hamba Allah, dalam durasi waktu yang sangat singkat ini, kami mengajak, kondisi kita di akhir zaman ini adalah seperti buih di lautan, centang perenang dan tidak bermakna. Marilah kita tingkatkan kompetensi diri menyangkut dengan pemahaman agama. Kita tingkatkan integritas diri untuk membela Islam, mendoakan dan berjibaku untuk mensuarakan Islam dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi bagaimanapun. Sampai ajal merenggut nyawa, tetap kalimah la ilaha illallah yang tertancapkan dalam hati kita semua, sehingga kita akan mendapatkan husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin.